Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 5 Ustaz. 1, 2, 6. Sambil nunggu yang lain Ustaz nih, izin Ustaz. Iya. Terkait tentang wakaf ada tam, hasan, kafi dan qobi. Itu pada ayat kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu menurut Ustaz itu di akhirnya itu apakah dia wakaf hasan atau wakaf kafi? Menurut ra'i yang lebih kuat begitu Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Kalau kita melihat sesuai definisi kaidahnya, kaidah wakaf hasan, maka itu sangat sesuai maknanya dengan makna wakaf hasan. Wakaf hasan nih. Karena sebagaimana kita pelajari, hasan itu adalah wakaf yang maknanya sudah difahami, kemudian akan tetapi ada hubungannya dengan setelahnya dari segi apa? Dari segi i'rab dan dari segi makna. Jadi kedua hubungan ini tetap ada. Jadi dari sudut pandang ini, sudut pandang definisi wakaf hasan ini, maka ini lebih ke mengarah wakaf hasan. Wakaf hasan. Sebab wakaf kafi itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan yang setelahnya. Tidak ada secara i'rab, secara lafaz itu tidak ada kaitannya. Misalnya kita wakaf pada anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di situ sudah itu kafi. Wakafnya kafi. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan setelahnya. Khatamallahu ala qulubihim itu kan tidak ada kaitannya secara i'rab dengan yang sebelumnya, seperti itu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya sudah difahami, akan tetapi ketika kita lanjutkan ayat setelahnya, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, itu Ar-Rahmani itu masih sifat. Nah, itu masih terkait dengan yang sebelumnya. Ar-Rahmani, ni itu dari mana? Baris kasroh itu. Ya dari yang sebelumnya, dari lillahi. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustaz. Saya lanjut atau kita masuk ke materi? Tafadhol Ustaz. Satu lagi boleh. Hadir Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa korelasinya antara materi wakaf dan ibtida? Apakah keduanya itu berdiri sendiri, atau jika kita itu wakaf kafi maka otomatis kita ibtida dengan ibtida kafi? Atau sebaliknya, misalnya kita wakafnya adalah tam, berarti apakah secara otomatis ada korelasi sekaligus kita mempraktekkan ibtida tam gitu Ustaz? Nah, Ustaz. Sepertinya memang antara wakaf dengan ibtida ini memang keduanya tidak bisa dipisahkan gitu, kayak mutalaziman, dua-duanya saling terikat gitu. Jadi kalau wakafnya kalau wakafnya tam, maka ibtidanya juga tam. Contohnya kalau kita wakaf ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wakaf di situ berarti ketika kita ibtida alif lam mim, berarti ibtidanya juga tam. Seperti itu. Kafi juga seperti itu juga. Kemudian hasan ini juga seperti itu. Juga ibtidanya juga hasan. Tapi para ulama melarangnya. Sebab apa? Sebab karena kaitannya dengan sebelumnya itu ada secara i'rab, hubungannya secara i'rab masih ada, maka diulanglah sebelumnya, kecuali dia di akhir ayat, seperti yang alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu boleh kita ibtidanya langsung tanpa harus mengulang ke belakang. Itu kasusnya hasan. Kalau yang qabih, ya qabih lah, ibtidanya juga qabih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz.
Oh iya kok. Kita mulai ya. Nah, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas pembahasan al-waqfu wal ibtida. Tapi sayangnya pembahasan minggu lalu itu rekamannya terhapus, jadi kita akan ulang sedikit saja. Kita murajaah secara cepat. Waqaf artinya berhenti, ibtida artinya memulai. Nah, jadi waqaf ibtida ini pembahasan di luar pembahasan tajwid. Nah, di luar pembahasan tajwid, bukan inti sari daripada pembahasan tajwid. Tapi seorang qari harus mempelajari waqaf ibtida ini, waqaf dan ibtida. Sebab apa? Sebab waqaf dan ibtida ini menentukan makna juga, berpengaruh terhadap makna. Kalau makharijul huruf itu berpengaruh kepada makna dari segi pelafalan, kalau ibtida ini dari segi tempat berhenti itu mempengaruhi makna. Sebab salah berhenti, maka maknanya juga bisa berubah. Nah, waqaf ibtida ini sebelum membahas pembahasan waqaf ibtida kemarin, Syekh Yahya membedakan antara al-waqaf, kemudian as-sakt, kemudian al-qata'. Ada tiga istilah. Al-waqf. Al-waqf itu apa? Berhenti. Al-qata'. Apa al-qata'? Al-qata' juga berhenti juga, meskipun secara bahasa al-qata' artinya memutuskan. As-sakt artinya juga berhenti juga. Nah, tapi as-sakt itu dari segi bahasa artinya diam. Jadi sama-sama berhenti. Apa perbedaan ketiga istilah ini? Kalau waqaf itu berhenti, tapi temponya itu tempo yang bisa dipakai untuk bernafas. Bernafas itu gimana sih? Bernafas itu tarik nafas, buang. Nah, tergantung kecepatan bacaan lah ya. Tidak semua bacaan itu sama temponya gitu. Kalau hadar berarti lebih cepat gitu. Kalau tahqiq berarti lebih lama daripada al-hadar. Kalau tadbir ya normal seperti itu. Kemudian kalau as-sakt, biasanya saktah gitu kita sebut ya. As-sakt itu berhenti juga, tapi temponya itu sangat singkat sekali, bahkan sampai saking singkatnya tidak bisa dipakai untuk menarik nafas. Itu sakt. Kalau waqaf, zamannya zaman yang bisa dipakai untuk bernafas. Akan tetapi ketika kita waqaf, kita ada niat untuk melanjutkan, bukan niat untuk meninggalkan kemudian kita pergi melakukan kegiatan lain, bukan seperti itu. Kemudian al-qata' sama-sama berhenti. Akan tetapi dengan niat apa? Dengan niat untuk menyudahi bacaan. Nah, dengan niat apa? Dengan niat menyudahi bacaan. Berarti dia ingin selesai membaca kemudian mencari kegiatan lain. Itu perbedaan antara tiga istilah ini. Ini kita scroll aja pelan-pelan Ustaz Fakhri agar bisa dibaca. Oke, pembagian waqaf. Waqaf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-ikhtiyari, kemudian yang kedua al-ikhtibari, kemudian al-intidhari, al-waqful ittirari, ta'assufi, al-muraqabah. Ini ada 6 pembagian waqaf. Kita kemarin sudah membahas al-waqful ikhtiyari. Al-waqf al-ikhtiyari. Jadi inti pembahasan waqaf wal ibtida itu adalah al-waqf al-ikhtiyari. Al-waqf al-ikhtiyari berhenti dengan pilihan sendiri, dengan kemauan sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena bukan karena dibuat-buat, bukan karena ingin menjamak qiraat. Pokoknya al-ikhtiyari, memang dia waqaf dengan tujuan apa? Dengan tujuan
tidak ada gitu karena dia memang mau wakaf di sana gitu. Itu al-ikhtiyari. Ada 4 macam al-ikhtiyari. Yang pertama ada at-tam, artinya sempurna. Al-kafi. Kafi itu secara bahasa artinya cukup. Al-hasan artinya bagus. Kemudian yang terakhir ada al-qabih. Waqaf al-qabih. Waqaf tam itu sederhananya ketika kita berhenti di satu potongan ayat atau dimanapun itu, tidak ada kaitan antara yang kata yang kita wakaf itu dengan yang setelahnya. Tidak ada kaitannya sama sekali, baik kaitan itu, hubungannya itu secara lafaz atau secara i'rab. Lafaz itu maksudnya i'rab atau secara makna. Jadi maknanya sudah sempurna, kemudian i'rabnya juga sempurna, sudah tidak ada lagi kaitannya. Contoh sederhananya bagaimana? Contohnya adalah seperti misalnya kita berhenti di akhir surat. Nah, itu waqaf tam. Nah, kemudian atau kita berhenti di mana? Berhenti di akhir sebuah kisah. Nah, kalau seandainya sebuah kisah itu sudah berakhir, biasanya itu waqafnya waqaf tam. Itu biasa di surah Hud itu ada banyak cerita-cerita, kemudian di surah Asy-Syu'ara itu ada banyak cerita-cerita. Kemudian kalau di Hud itu misalnya wa ila Thamud akhahum Salihah atau wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kemudian kalau yang di surat-surat lain misalnya di surat Al-A'raf walutan iz qala liqaumih. Nah, itu kan udah mulai baru, berarti yang sebelumnya itu apa? Yang sebelumnya adalah waqaf tam dan seterusnya. Ini beliau kasihkan contoh. Kita scroll aja pelan-pelan Ustaz Fakhri. Biar bisa teman-teman yang melihat dari rekamannya bisa tinggal di pause, bisa dilihat. Min alamatil waqf wal ibtida, kita scroll aja ke bawah, tanda-tanda waqaf dan ibtida yang sempurna. Ini sudah kita bahas kemarin. Al-waqful kafi. Waqaf kafi itu tidak ada kaitannya dari segi i'rab, tapi ada kaitannya dari segi makna. Nah, kata beliau waqaf pada satu kata di dalam Al-Qur'an yang maknanya sudah difahami, kemudian akan tetapi masih ada kaitannya secara makna. Akan tetapi secara i'rab itu tidak ada kaitannya. Seperti contoh misalnya am lam tunzirhum la yu'minun. Kita berhenti di situ. Kemudian kita mulai khatamallahu ala qulubihim. Berhenti di la yu'minun itu waqafnya kafi. Al-waqful hasan. Al-waqful hasan itu adalah waqaf pada satu kata yang maknanya sudah difahami, maknanya sudah sempurna, bisa difahami. Akan tetapi masih ada kaitannya secara i'rab dan juga secara makna. Dan juga secara makna. Contoh sederhananya itu di surah Al-Baqarah itu misalnya hudal lil muttaqin itu waqafnya hasan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah itu ibtidanya ibtida hasan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik itu juga ayat yang sebelumnya itu juga waqafnya hasan. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, nah, itu waqafnya kafi. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu di situ tam. Oke. Al-waqful qabih, al-waqf ala ma lam yatimma makna, waqaf pada sesuatu yang maknanya belum sempurna. Misalnya apa? Misalnya alhamd, maknanya tidak sempurna. Tapi kalau kita waqaf alhamdulillah, maka hasan. Waqafnya hasan. Karena apa? Karena maknanya sudah paham, alhamdulillah, seperti itu. Akan tetapi waqaf hasan ini kita tidak boleh langsung mulai di kata setelahnya, tidak boleh rabbil alamin, tidak boleh. Karena apa? Karena kaitannya secara i'rab itu masih kuat, kecuali di akhir ayat. Kalau di akhir ayat maka boleh, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini waqaf hasan kita boleh ar-Rahmanir Rahim. Karena apa? Karena di situ sudah dipisah oleh ayat. Di sini beliau menunjukkan ada tanda-tanda waqaf qabih.
Nah, misalnya dia berhenti pada mubtada tanpa khabar, atau fi'il tanpa fa'il, atau fi'il fa'il tanpa apa? Tanpa maf'ulun bihi. Nah, dan yang seterusnya. Kemudian ada wakaf yang paling jelek kata beliau. Paling jelek itu gimana? Wakaf yang memunculkan makna kebalikan daripada apa yang diinginkan oleh Allah, atau bahkan lebih parah gitu. Atau bahkan dengan wakaf yang jelek itu kita bisa menisbahkan kepada Allah itu sesuatu yang tidak layak. Yang tidak layak bagi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafara wallah. Nah, itu tidak boleh wakaf pada wallah. Karena apa? Karena kalau kita wakaf pada wallah, maka yang terdiam membisu itu juga Allah juga ikut, bukan hanya orang yang kafir itu gitu. Bukan hanya si raja yang ditantang oleh Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk membuktikan ketuhanannya dengan cara membuat matahari terbenam dari timur dan terbit dari barat. Nah, karena raja itu tidak mampu, maka raja itu terdiam. Fabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Kalau kita lanjutkan wallah, maka artinya orang yang kafir itu dan Allah ikut terdiam. Itu kan maknanya ada makna kekufuran di dalamnya. Atau maknanya berubah gitu, seperti yang disebutkan tadi, wala taqrabus shalah. Jangan kalian salat, kan? Padahal kita diperintahkan untuk salat. Padahal kan ada sambungannya, la taqrabus salata wa antum sukara, dan seterusnya. Kata beliau tidak boleh wakaf di tempat-tempat yang seperti itu, kecuali memang nafasnya memang sudah habis, tidak bisa lagi gitu. Makanya tidak apa-apa. Tapi diulang lagi dari beberapa kata sebelumnya. Lanjutkan, kita lanjut Ustaz. Ini beliau membawakan bait dari Matan Jazariyah. Al-waqful ikhtibari. Ini wakaf yang